Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifaul Kulub, NIM E2018-2292. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang konsep Al-Ma'rifah Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali bahwa tingkatan tertinggi dalam tasawuf adalah ma'rifat. Yang pertama, sketsa genealogis Al-Ghazali. Dalam sejarah Islam, Al-Ghazali adalah nama monumental yang di dalam sosoknya terakumulasi beberapa dimensi. Ia dikenal sebagai faqih, mutakallim, filsuf, suf, dan sekaligus juga tokoh reformasi keagamaan. Nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Guzala, daerah Tus, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 27 Masehi. Al-Ghazali merupakan seorang ilmuwan yang sangat bijak, memiliki fitrah, memiliki ingatan yang kuat, daya tangkap yang tajam. Adapun kurang lebih 300 kitab karya-karya beliau, di antaranya Maqasid Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, dan Tahafud Al-Falasifah. Yang kedua, makna ma'rifat Al-Ghazali. Secara ma'rifat berarti mengetahui sesuatu apa adanya atau ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Dalam tasawuf, ma'rifat digunakan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hatusan mubari. Oleh sebab itu, tujuan yang ingin dicapai dalam makom ma'rifat adalah bagaimana mengetahui rahasia-rahasia sebab yang muncul dari Tuhan. Rahasia-rahasia yang muncul dari Tuhan. Masalah pengenalan batin. Ini penting dipahami dengan baik, sebab terkadang seseorang terus-menerus melakukan sesuatu yang dikira baik, padahal sebenarnya merusak. Ma'rifat dalam pandangan Harun Nasution ada 4 macam. Yang pertama, jika mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka kepalanya akan tertutup dan ketika itu dilihat hanya Allah, dan seterusnya. Mencari ma'rifah. Yang ketiga, mencari ma'rifah. Beberapa kalangan menyamakan kata ma'rifat dengan kata ilm, sehingga semua kata ilm merupakan ma'rifat dan semua ma'rifat termasuk dalam kategori ilm. Setiap orang yang memiliki ilmu tentang Tuhan, maka ia telah mempunyai ma'rifat mengenai Tuhan. Ma'rifat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang berada pada tingkatan ma'rifat atau seorang arif atau ahli ma'rifat akan mengenal rahasia-rahasia Allah. Nabi pernah bersabda bahwa siapa saja yang memiliki niatan di dalam hatinya kemudian belum sempat dilakukan hingga mereka meninggal, maka Allah akan jadikan manusia tersebut sebagai golongan orang-orang yang alim. Untuk mencapai tingkatan ma'rifat, sifat kemanusiaan harus dibuang seperti iri, dengki, ujub, riya, dan sebagainya. Banyak orang yang berilmu di dunia ini akan tapi di alam kubur menjadi orang yang hina. Dalam kitab ini disebutkan beberapa jenis orang yang mudah tertipu karena kurang memakrifati batinnya. Antara lain, pertama, kalangan ilmuwan yang memfokuskan diri pada masalah lahiriah. Mereka sedemikian mendalami mengurai argumen akliyah, namun melupakan dan tidak memperlihatkan pemeliharaan batin. Dalam firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang dapat mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela. Quran As-Syam 91. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tipuan ini bisa juga terkena pada ahli ibadah dan ahli beramal. Tipuan kepada sekelompok ini cukup banyak ragamnya, antara lain berupa sikap mementingkan fadilah atau keutamaan di suatu masyarakat dan juga
dari peribadatan, tetapi meremehkan hal yang fardu. Yang ketiga, mereka yang terkena tipuan golongan ahli tasawuf, terutama pada suf kontemporer, antara lain menunjukkan sikap bahwa ia mengaku sebagai orang yang telah memiliki ilmu ma'rifat, merasa lebih mampu melihara Tuhan dengan mata hatinya. Keterangan yang keliru dan kadang menyesatkan. Kurang lebihnya saya demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap lancar puasa